Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom, salam sehat, Tuhan selalu menyertai kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, umat GKPI Jemaat Khusus Maranatha Cengkareng dan sahabat saya para penatua, dan seluruh sahabat pelayanan saya, majelis. Kita bertemu kembali dalam sarapan pagi dalam firman Tuhan untuk pagi hari ini, di hari Kamis ini. Saudara-saudaraku, hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, saya teringat dengan satu kisah. Ketika ada seorang wisatawan dari mancanegara berkebangsaan Inggris yang mengalami perampokan. Ketika itu terjadi di suatu daerah di negara kita di Indonesia, preman ini atau perampok ini yang mencoba merampok wisatawan ini, orang Inggris ini. Ketika perampok ini mencoba merampas harta miliknya, dengan bahasa Indonesia yang dia tidak mengerti apa yang disampaikan perampok itu kepadanya. Sehingga orang Inggris ini dia selalu tersenyum dan tertawa saja. Tapi memang sesungguhnya dia tahu bahwa dia ingin merampas hak miliknya. Tapi komunikasinya tidak begitu lancar. Saudara-saudara saya kasih dalam nama Tuhan, tetapi karena peristiwa itu berada di tengah keramaian, maka orang banyak pun melihat itu, sehingga orang banyak pun menolongnya. Orang banyak menolongnya dengan caranya adalah menyelamatkannya dari preman itu, dan preman itu habis disiksa, dipukuli, hingga preman ini pun terkapar dan harus menderita sangat. Orang Inggris ini sesungguhnya tidak setuju dengan apa yang diperbuat oleh orang banyak, sehingga dia melerai dan melarang orang untuk lebih lagi memukul lagi dan memukul lagi preman tadi, perampok tadi. Kenapa? Bukankah seharusnya bahwa memang orang banyak harus menolong dia dan menyelamatkan dia dengan cara memukul preman tadi? Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan kepada orang banyak? Hai, dalam bahasanya dia berkata sedemikian. Hai Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa engkau memukuli dia? Kenapa engkau harus menyiksa dia? Apakah karena dia salah sehingga dia harus dihakimi dan harus dipukuli dan disiksa? Orang banyak berkata, hei, aturannya kamu harus berterima kasih, kami telah menyelamatkanmu dari perampok ini, dan dia pantas untuk menerima pukulan itu, dia pantas menerima siksaan itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, apa kata wisatawan tadi? Dia berkata, apakah karena dia salah sehingga dia harus dipukuli dan disiksa? Apakah karena dia salah sehingga dia harus dihakimi? Bukankah dia juga perlu kehidupan? Bukankah dia perlu juga makanan dan minuman? Dan yang paling penting adalah, bukankah saudara-saudara juga pernah berbuat salah? Dan apakah dalam perbuatan salah saudara Anda pernah dihakimi? Dan apakah Anda harus disiksa tentang itu? Bapak Ibu Saudara-saudara, tanpa kita sadari juga bahwa kita sering berbuat demikian. Karena orang lain berbuat salah, ketika posisi kita dalam suatu kebenaran, maka kita langsung memvonis mereka, menghukum mereka, menghakimi mereka atas kesalahannya. Padahal kita juga pernah lupa bahwa di balik
segala kehidupan kita pernah melakukan kesalahan itu. Yang walaupun dalam kesalahan yang berbeda. Tapi pernahkah kita menghakimi diri kita atas kesalahan yang kita lakukan? Pernahkah kita dihakimi orang lain dengan siksaan yang begitu berat, dengan begitu siksaan yang begitu keras untuk mengingatkan kita, untuk menunjukkan bahwa kita adalah salah? Dengan demikianlah alasan wisatawan tadi dia melarang. Karena dia sadar dia juga pernah berbuat salah. Dan dia juga sadar bahwa setiap orang salah bukan harus dihukumi sedemikian. Tapi sesungguhnya dia harus dihajar dengan kebaikan juga. Dan Bapak Ibu Saudara tahu apa kelanjutannya tadi cerita saya? Kelanjutannya adalah karena dia adalah seorang preman, maka dia punya banyak orang-orang yang menjadi juga punya sahabat juga. Bukan hanya orang baik yang punya sahabat, ternyata preman, orang jahat juga punya banyak sahabat juga, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Sahabat-sahabat daripada perampok tadi datang juga, mencari orang yang memukuli kawan, mencari orang yang menghakimi kawan, mencari orang yang telah membuat kawan yang menderita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ternyata di balik kebenaran yang kita tunjukkan kepada orang yang salah, ternyata itu bisa mengakibatkan kebencian. Kebencian yang akan berulang-ulang sehingga akan menjadi dendam. Penghakiman yang kita berbuat kepada orang lain akan mendatangkan penghakiman juga kepada kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, sifat pendendam juga itu adalah suatu sifat yang salah. Karena pendendaman, sakit hati yang selalu dendam di dalam kehidupan kita akan mendatangkan kebencian yang lain, akan mendatangkan sakit hati yang lain, yang mengakibatkan kita akan selalu diam di dalam keberdosaan kita. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk menyegarkan kehidupan kita, supaya kita lebih bersahabat dengan dunia dan orang-orang banyak di sekitar kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, hari ini firman Tuhan berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kita adalah manusia yang berdosa. Semua manusia berdosa. Semua manusia pernah berbuat kesalahan dan dosa. Yang pantas yang harus kita lakukan adalah pengampunan. Yang kedua, pengajaran tentang kebaikan. Yang ketiga, kasih yang lebih besar. Kasih yang kita tunjukkan lewat perbuatan kita. Ingat, kita adalah sahabat semuanya di tengah-tengah ciptaan Tuhan, di tengah-tengah dunia ini. Dan kita adalah imago Dei, segambar dengan Allah dan serupa dengan Allah. Bahwa kita adalah citra kebaikan daripada Tuhan kita. Maka dengan demikian, berbuatlah kebaikan kepada sesama, hilangkan dendam, dan tetaplah hidup di dalam kasih. Tuhan mengampuni kita, Tuhan mengampuni saudara-saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, kita boleh hidup dalam damai sejahtera. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.